Posisinya itu sekarang ada ribuan genus di masyarakat, Pak. Dan itu alhamdulillah COVID sudah tidak ada. Jadi kan alatnya jadi nganggur. Kami ngontak ke sejauh mana yang kita bisa kontak para holder pemilik genus itu untuk jangan dijual dulu, tolong ditunggu kami karena kami saat ini sedang paralel melakukan uji klinis, Pak. Salah satu uji klinis ya dilakukan itu adalah untuk deteksi kanker serviks. Ini dilakukan oleh teman-teman dokter dan juga tim kami. Kemudian yang sekarang sedang jalan juga paralel adalah deteksi tuberkulosis, Pak. Ini juga krusial karena kita itu juga termasuk negara ketiga terbesar tuberkulosis. Itu juga bahkan uji klinisnya itu dilakukan juga di rumah sakit di Timika, Pak ini. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sehat Pak Bambang. Pak Bambang gimana? Sehat? Terima kasih Pak. Jadi apa namanya ini berarti saya flashback ke belakang. Jadi, dulu itu pengennya kuliah di Gajah Mada gitu. SMA. Saya SMA-nya dari Boyolali, Pak. Negeri 1 Boyolali. Kemudian lihat guru fisika dan guru matematika saya kok smart gitu ya. Itu yang buatnya menginspirasi. Jadi saya nggak daftar yang lain. Pilihan pertama itu fisika, pilihan kedua itu matematika. Alhamdulillah diterima yang pilihan pertama fisika. Gitu. Nah, kemudian ya kira-kira 4 tahun kuliah itu kami jalani dengan banyak keterbatasan dan pada saat itu memang kalau orang itu masuk di fisika gitu memang kakak kelas itu memang menginspirasinya dengan mesti di perusahaan minyak begitu. Nah, ini tambah semangat. Alhamdulillah saya sejak lulus itu mendapat kesempatan untuk bekerja di ya salah satu kontraktor di perusahaan minyak lah begitu Pak. Sehingga sedikit-sedikit ada ceritanya tentang eksplorasi lah. Nah, tapi itu masa lalu kemudian
4 tahun berjalan, saya kok kayaknya kurang cocok ya, jadi pegawai yang strict dengan waktu gitu. Nah, itulah kemudian saya mencoba mendaftar menjadi dosen di dulu namanya STEMIK Dianus Mantoro, Pak. Nah, sekarang jadi betul, terus kemudian menjadi Universitas Dianus Mantoro itu yang belakangan itu. Kemudian di sela itu kami tahun 2004 kami masuk di Udinus sebagai dosen tetap. Pengen ini kuliah lagi gitu ya, kuliah lagi tahun 1995 kami akhirnya mengikuti kuliah di ITB begitu. Nah di kuliah ITB itu status saya masih di Udinus Pak waktu itu. Ya, sehingga tugas-tugas juga masih kami lakukan sebagai dosen di Udinus begitu. Nah selepas dari Udinus ya memang ini kami kan menggunakan biaya sendiri atau tepatnya tidak menggunakan biaya Udinus, sehingga kami akhirnya mencoba keberuntungan lagi, coba-coba mendaftar di UGM dan alhamdulillah diterima begitu. Jadi singkat cerita untuk jadi dosen itu ya sesederhana itu sebetulnya, Pak. Ya. Tahun 1997, Pak. Jadi selepas lulus S2 itu kami di UGM. Ya. 97, Pak. Mohon maaf tadi kayaknya ada yang salah ya. Salah tadi. Ya. Wah, kalau yang seperti ini tidak pernah kebayang kan, Pak. Jadi sebetulnya dalam perjalanannya setelah menjadi dosen kan kami kemudian diminta untuk melanjutkan tugas belajar kan. Waktu itu kami diterima di Austria sebetulnya, tapi pengumuman untuk keberangkatan itu lebih duluan yang ke Jepang. Jadi kami mendaftar 2 tempat dan akhirnya kami memilih yang ke Jepang di Kyushu University. Ini yang membawa ke sana. Sepulang dari Jepang, kami kebetulan belajarnya di bidang yang waktu itu sangat seksi sekali, Pak. Bidangnya itu smart material gitu ya, bidang material cerdas atau material maju gitu. Sehingga sempat itu menjadi satu topik penelitian di Universitas Gadjah Mada setelah kami pulang itu. Dan waktu itu kami sempat ditunjuk sebagai ketua klaster, gitu, klaster sains dan teknologi. Yang belakangan kemudian di pengganti saya itu adalah Profesor Dwiko Rita Karnawati, rektor UGM sebelumnya, dan sekarang beliau menjadi kepala BMKG gitu. Itu dulu meneruskan tugas kami sebagai kepala atau ketua klaster saintek waktu itu, Pak. Nah, dalam perjalanannya kami memang di waktu di Jepang itu dididik untuk apa ya, bukan hanya tahan terhadap kondisi, tetapi juga harus lembur-lembur gitu, Pak. Jadi kalau saya bayangkan kalau teman-teman kuliah di sana jam 4, jam 5 sudah sampai di apartemen lagi, kalau kami itu kadang-kadang harus menginap begitu, Pak, karena kami ini kan waktu itu kami penelitian tentang sel surya tetapi dari polimer begitu, sehingga preparasinya itu mulai dari pagi jam 7 nanti sampai sore hari itu kami baru dapat fabrikasi awal, nanti jam 10 malam itu baru selesai, Pak. Jadi dari jam 10 malam nanti dilanjutkan dengan karakterisasi hasil itu kadang-kadang sampai jam 3 pagi gitu. Nah, ini ternyata berdampak besar pada semangat untuk tetap menggelora melakukan penelitian. Menarik sekali menurut saya. Dan ini
kebiasaan itu saya bawa pulang, dan di belakangan setelah kami pulang, kami punya banyak mahasiswa, kemudian topik penelitiannya memang sengaja saya ubah Pak, dari yang semula ke device sel surya organik dan sejenisnya, termasuk yang sekarang kita kenal dengan OLED Pak, Organic Light Emitting Diode, itu kan juga terkait dengan hal yang sama gitu ya. Nah, kemudian di perjalanan waktu ketika kami pulang ke UGM kembali, kami rekrut mahasiswa dan topik risetnya beralih menjadi sensor lah gitu ya. Karena materialnya kan sama, kita amatin di sensor-sensor. Nah, tahun 2008 akhirnya kami membuka kembali pengalaman lama, yaitu dulu di waktu S2 tahun 1997 itu, tesis saya itu sudah terkait dengan kecerdasan artifisial. Itu zaman itu tuh sangat mewah gitu ya, sangat mewah gitu, bidang kayak gitu. Sehingga kami akhirnya mengkombinasikan antara bagaimana membuat sensor dan juga kemudian menerapkan kecerdasan artifisial atau AI di dalam penelitian berikutnya sampai sekarang gitu. Nah, ini yang mungkin ada, kalau dosen saya di Jepang dulu kalau lihat saya, tuh kamu kok udah berubah sekali ini ya, topiknya kok berubah karena ya agar kami tidak jadi follower, intinya begitu, intinya begitu. Ya. Oke, jadi pada saat jauh sebelum COVID, Pak, tahun 2008, itu kami itu kan tadi 2004 pulang dari Jepang, kemudian coba-coba untuk meneruskan pekerjaan topik riset di Jepang itu, tetapi akhirnya kami sangat bergantung pada Jepang. Jadi tiap tahun kami harus ke Jepang, melakukan riset gitu ya. Kemudian tahun 2008 saya putuskan, udah kita harus berubah ini, harus independen. Akhirnya kami pertama kali mengembangkan alat yang namanya ENUS, Pak, Electronic Nose. Waktu itu masih sangat sederhana sekali. Nah, dari situlah kemudian banyak varian, karena dulu kebetulan kami di-challenge dari salah satu perwira polisi di Mabes Polri begitu, untuk mengembangkan alat yang bisa dipakai untuk mendeteksi narkoba. Di awal begitu. Jadi dulu electronic nose atau e-nose itu dipakai untuk mendeteksi narkoba, dan itu yang pertama kali, Pak. Kemudian dalam perkembangannya beberapa tahun berikutnya e-nose itu dikenal di industri. Nah, masih ada sekarang beberapa unit itu di industri, khususnya industri yang memproduksi bahan-bahan aromatik. Nah, bahan-bahan aromatik itu termasuk minyak atsiri, Pak. Sampai sekarang masih ada di sana, walaupun saya yakin sudah nggak dipakai lagi karena itu versi lama sekali gitu ya. Nah, tahun 2019, 2018, 2019 pun kami sebenarnya sudah membuat e-nose itu, electronic nose itu, namanya dulu belum pakai genus. Itu untuk mendeteksi penyakit sepsis atau infeksi pada bayi yang baru lahir itu, yang ternyata itu banyak sekali. Nah, kalau bayi baru lahir itu kan sangat terbatas untuk pendeteksi penyakitnya. Pakai rongsen tidak boleh, pakai alat-alat yang lain masih sangat terbatas. Sehingga harapan satu-satunya yang sampai sekarang masih jalan adalah justru yang untuk mendeteksi sepsis tadi itu.
yaitu dari sampel feses, Pak. Sampel feses itu dideteksi baunya, dan ini sudah sedang jalan juga, walaupun pada waktu COVID itu kita hentikan dulu gitu ya. Nah, tentu kami bekerja sama dengan teman-teman dari Fakultas Kedokteran dan Rumah Sakit Sarjito. Yang itu kami hanya menyiapkan alatnya, kemudian teman kedokteran dan Rumah Sakit Sarjito yang mengambil sampelnya, kemudian balik lagi kami nanti datanya yang menganalisis menggunakan AI dan seterusnya itu. Nah, pada tahun 2020 itu sebetulnya memberanikan diri aja sebetulnya waktu itu kan. Jadi Enos yang tadinya dipakai untuk sepsis, dipakai untuk narkoba, tiba-tiba teman-teman dokter dari Rumah Sakit Sarjito dan juga dari Fakultas Kedokteran UGM itu mengajak kami, Pak, gimana kalau ini dicoba alat ini untuk sampling nafas. Nah, kami beranikan itu. Sehingga pada saat orang lain dulu di lockdown, Pak, nggak boleh ke kampus, nggak boleh kemana-mana, kami itu tiap hari ke kampus, kami itu tiap hari ke rumah sakit, Pak. jadi itu yang modal nekat seperti waktu di Jepang itu kami bawa, dan akhirnya singkat cerita dengan ya babak belur, Pak. Sebetulnya itu bukan alat lama, bukan alat baru, sebetulnya itu alat lama yang dimodifikasi begitu. Sehingga tahun 2020 akhir bulan Desember kami mendapatkan izin edar. Ceritanya seperti itulah, Pak. Yeah. Yeah. Ya. Kalau kami memahami itu begini, Pak. Kemenangan itu kalau zaman dulu kan bersaing ya, Pak. Satu dua orang bersaing, kemudian ada yang menang, ada yang kalah gitu. Kalau sekarang kemenangan itu adalah kemampuan kita beradaptasi dan berkolaborasi. Nah, karena kan gini, teman-teman dokter itu kan nggak bisa membuat alat, tapi dia punya ilmu kedokterannya. Sementara kami bisa membuat alat, tapi nggak tahu kedokterannya. Jadi punya kelebihan kekurangan itulah yang dipadukan. Bahkan sampai sekarang pun kita juga ada, Pak, kerjasama dengan bukan hanya di Fakultas Kedokteran tapi juga kedokteran hewan. Dan ini malah kami mengerjakan proyek juga dengan industri pisang di Lampung dengan teman-teman Fakultas Pertanian, dan itu misalkan menarik, Pak. Dengan mendeteksi hama itu kita juga bisa membantu dengan alat yang sama sebetulnya. Jadi kuncinya adalah kolaborasi menurut saya. Jadi bukan kompetisi antar bidang pengetahuan, tetapi justru kolaborasi yang masing-masing punya kekurangan, punya kelebihan, dan itu bisa dipadukan luar biasa. Itu yang mendasari. Masih, Pak. Masih. Kalau itu memang kita pertahankan. Jadi sebetulnya kekalahan kita di mana-mana itu dengan negara-negara maju itu karena fundamentalnya kan lemah kita itu. Semuanya hanya pengen yang instan semua, sehingga kita basic knowledge-nya itu kita lemah. Nah, di Fakultas MIPA ini kami mempertahankan ilmu-ilmu murninya itu, karena itu yang mendasar. Jadi tetap aja, Pak. Hanya dalam tataran tertentu memang kemudian kita melirik ini loh aplikasinya gitu ya. Dan produk kami itu bukan satu-satunya, Pak. Ini mohon doanya juga, kami sedang menghilirkan produk yang lain lagi. Salah satunya adalah
alat deteksi gempa, Pak. Jadi ini sedang dalam taraf pre-mass production terbatas, sekitar 40 unit gitu ya. Jadi ya dikatakan murni, memang kami fokus juga di murninya. Justru dengan begitu, Pak, fundamental ini kan menginisiasi suatu inovasi ya sebetulnya. Jadi kalau kita nggak tahu fundamentalnya, itu ada perbedaan kelakuan alam sedikit saja kita tidak tahu gitu ya. Nah, dengan fundamentalnya sehingga kita bisa lebih eksis menurut saya. Ya, ya. Ya. Sebetulnya makin menarik kalau sekarang ini makin menarik, Pak. Terlihat dari animo masyarakat yang masuk. Sebagai contoh, oh ya, kami itu kan di Fakultas MIPA punya 8 program studi S1 ya, Pak. Ya. Ya fisika itu yang di tempat kami, ada geofisika, Pak. Itu juga luar biasa kalau menurut saya. Hanya memang ini antara dua prodi ini memang tidak terlalu muncul di permukaan, gitu. Sehingga ke depan memang kami baru akan melakukan semacam sosialisasi itu apa. Tapi sosialisasi saja kan nggak cukup, mestinya harus ada produk-produk atau inovasi-inovasi yang ini loh dihasilkan dari sini dan seterusnya. Nah, kemudian juga menggandeng para alumni dan para CEO yang juga alumni kita. Kemudian yang kedua itu dari matematika itu juga luar biasa. Ada prodi matematika, statistika, dan ilmu aktuaria, Pak. Itu sekarang sedang paling banyak dilirik oleh industri. Walaupun ilmunya ilmu murni, tetapi industri justru melirik ke sana. Kemudian yang ketiga, kimia, saya kira juga luar biasa itu. Dan kami kalau untuk prodi kimia itu adalah prodi yang terbaik di Indonesia berdasarkan QS World University Ranking lah. Nah, itu. Jadi yang terakhir itu kami punya program studi ilmu komputer, pasti ini juga nggak bisa diabaikan, dan juga program studi elektronika dan instrumentasi, sehingga 8 program studi ini yang kami kelola sekarang. Jadi kami sekarang bicaranya tidak hanya fisika tetapi juga keseluruhannya, dan justru ini kesempatan bagi kami untuk memadukan kesemuanya ya Pak. Termasuk juga nanti memadukan kesemuanya dengan pihak-pihak eksternal, seperti misalnya kalau kita bicara mengenai kriptografi gitu ya. Ternyata pusatnya malah di tempat kami itu Pak. Jadi kerjasama dengan lembaga terkait, lembaga pemerintah yang hubungannya dengan keamanan cyber dan sebagainya itu justru mungkin di tempat kami. Karena fundamental. Oke, jelas Pak. Jadi kalau kimia di MIPA itu kan fundamental Pak, riset-riset dasar. Jadi contohnya begini, kalau kita bicara mengenai minyak atsiri Pak, ya paling gampang lah. Minyak atsiri itu kan masyarakat umum juga udah biasa gitu. Kalau di MIPA itu diteliti mengenai fragmentasi dari senyawa yang udah dihasilkan misalnya gitu. Nah kalau itu di MIPA Pak, fragmentasi itu maksudnya dipecah, diturunkan, dijadikan apa gitu. Tapi nanti teman-teman di teknik kimia itu yang membuat pabriknya, Pak. Yang merancang pabriknya, yang menghitung investasinya,
Ya seperti itu. Jadi jelas ada perbedaan. Kalau untuk produk-produk inovasi sebetulnya mulai muncul, Pak. Dan kami sekarang sudah mulai menata kembali apa-apa yang sudah dihasilkan teman-teman. Jadi tadi saya sudah matur, salah satunya adalah seismometer yang itu kebutuhan Indonesia itu ada 5.000 unit lah kira-kira minimal, Pak, itu. Nah, padahal harga impornya sekarang masih sangat mahal kan dari Jerman, yaitu sekitar 1,5 miliar per ini kan uh, per unit gitu ya. Nah, belum lagi kita sangat bergantung pada teknologi di luar negeri gitu. Nah, kami mencoba itu dikembangkan di MIPA dan alhamdulillah ini sudah masuk di industri. Contoh yang lain lagi yang segera kami launching atau kami masukkan di hilirisasi industri adalah seperti test kit untuk deteksi kreatinin misalnya itu, Pak. Itu kan inovasi yang sudah dihasilkan oleh beberapa dosen beberapa tahun yang lalu dan masih mangkrak menjadi laporan penelitian dan sekarang sudah mulai kita bangunkan kembali. Coba dicek agar sampai aspek industrinya nanti tercapai. Salah satunya adalah robustness pasti, kemudian akurasi, kemudian aspek yang lain itu seperti reproducibilitas. Nah ini kalau masyarakat melihat MIPA secara keseluruhan sebetulnya dari sisi sumber daya manusia, alhamdulillah kami lumayan baik, Pak. Kalau boleh dibilang Fakultas MIPA itu sekarang termasuk yang menyumbang publikasi internasional bereputasi di Universitas Gadjah Mada yang sangat signifikan. Mungkin kalau nggak bisa dibilang nomor 1 ya nomor 2 lah gitu ya. Dari sisi jumlah maupun kuantitas maupun kualitas. Bagi kami. Ya, jadi kebetulan hingga saat ini tuh kita tuh belum ada namanya scouting talent scouting maksudnya. Nah ini sedang kami buat, Pak. Dan selama ini alumni ya begitu lepas begitu saja dan tidak ada bekal untuk menjadi leader, menjadi manajerial dan seterusnya. Walaupun begitu, tapi kami sudah berkomunikasi. Nanti bulan November aja kita sudah akan diskusi dengan ratusan alumni kita yang menjadi CEO gitu ya. Jadi ternyata banyak juga yang jadi CEO. Bahkan yang dulu menjabat sebagai sekjen OPEC itu kan juga dari alumni kimia gitu ya. Kemudian yang sekarang di perusahaan-perusahaan besar seperti Astra itu CEO-nya juga di kami juga. Seragro maksudnya. Kemudian juga di Tanoto itu juga dari alumni kami juga, alumni fisika. Ya banyak lagi saya kira, Pak, kalau ditelusuri. Dan ini memang mereka kalau ditanya apa fungsinya kuliah di MIPA dulu, mereka rata-rata mengatakan itu kaitannya dengan berpikir terstruktur gitu ya, kemudian sistematik dan juga fokus begitu. Tapi mungkin kalau aspek manajerial atau leadership mungkin ya dicari sendiri gitu. Misi kami yang pertama, Pak, itu kan harus membentuk sistem di fakultas ini agar nanti terus berlanjut. Yang pertama, sistem itu harus mendukung pencapaian di mana alumni kita itu punya kompetensi dan
apa namanya, ya kompetensi yang tinggi lah saya kira ya, kompetensi yang tinggi. Yang ini akan dilakukan melalui program kerjasama dengan industri maupun dari alumni Pak, maupun diaspora. Kami sedang mengumpulkan semuanya, membuat program bersama. Jadi termasuk juga sertifikasi personil, sertifikasi apa namanya, bukan sekedar lembaga sertifikasi profesi, tapi juga ini lembaga yang apa namanya, jadi nanti alumni kita itu punya sertifikat internasional, misalnya punya sertifikat dari Google, dari Microsoft, misalnya juga dari yang terkait dengan yang terkait dengan bidang kami di bidang non-destructive testing misalnya, itu baru bisa diakui di level internasional dan baru bisa diterima bekerja di level internasional kalau kita bekerja sama atau mempunyai mahasiswa tersebut mempunyai sertifikat yang dimaksud. Nah, usaha-usaha ini yang akan kita lakukan agar lulusan kita memang kompetitif lah, gitu ya, sangat kompetitif baik nasional dan internasional. Nah, sekarang kan kita masih berpikir nasional gitu. Oke. Yang kedua kami sedang mengupayakan agar capaian-capaian yang terkait dengan riset dan inovasi maupun dari pengabdian masyarakat kita juga lebih tinggi lagi dengan cara kami ini menggalang kerjasama bukan hanya dengan industri tapi juga dengan lembaga-lembaga riset dunia begitu ya. Ini sedang kita lakukan Pak. Nah, yang berikutnya kami mungkin satu-satunya fakultas yang memberanikan diri untuk hilirisasi Pak. Hilirisasi produk inovasi itu kan kalau kami berpikir dengan dana atau budget dari pemerintah sebagian yang sudah kita pakai atau dari swasta yang ada kemudian itu hanya sampai di laporan penelitian, saya kira kok hidup kita ini sia-sia gitu ya. Nah, ini mungkin kami kemudian memberanikan diri sebagai salah satu fakultas yang menghilirisasi produk inovasinya. Tentu nanti kerjasama dengan universitas begitu. Tiga poin itulah saya kira Pak. Yeah. Betul. Yeah. Yeah. Betul. Hmm. Yeah. Sangat mungkin Pak, walaupun nanti setelah menjadi besar kami juga akan kerjasama dengan universitas ya. Tapi universitas juga nggak jaminan punya uang gitu. Justru kami punya uang Pak. Artinya gini, untuk menghilirkan satu produk yang kita sudah tahu marketnya gitu ya. Seperti kalau seismometer tadi kan marketnya jelas itu BMKG, kemudian juga Kementerian Perhubungan, Kementerian apa namanya PUPR dan seterusnya ya. Karena itu kan hubungannya dengan asesmen bangunan, asesmen jalan tol atau jembatan atau yang terkait dengan kebencanaan. Nah, itu kan pasarnya jelas Pak. Dan ini sudah masuk di e-katalog Pak sebetulnya. Sehingga kami sudah merah ke sana. Nah, permasalahan hilirisasi itu sebenarnya terletak pada tidak adanya aktivitas yang terkait dengan mengatasi lembah kematian atau kalau kita sebut sebagai death of valley. Jadi lembah kematian itulah yang mengakibatkan riset di perguruan tinggi itu terputus Pak dari industri. Maka apa terputus? Ya karena kita menganggap ini sudah selesai di laboratorium. Padahal industri nggak berani ngambil langsung begitu. Nah ini yang harus kita jembatani. Fakultas itu